Kalau dari klien kami Bu kan benar ada bukti, ada pengakuan, ada saksi. Dia dugaan tidak pidana penipuan, ya. Ya nanti kita lihat proses penyidikan. Tahun 2015 bulan Juli itu ketika saya dan Bapak terkena masalah di KPK itu, otomatis kami juga belum menentukan sikap siapa yang akan mendampingi kami berdua. Oke. Dan bawa Kebanyakan ini Bang Rasman tadi berantem sama Bang Hotman di pengadilan. Berantem di pengadilan negeri Jakarta Utara kasusnya ini. Iya, harusnya Kejaksaan Agung, ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas meja. Agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini beredar sebuah video ada seorang wanita yang memberikan testimoninya bahwa Rasman Arif Nasution saat awal menjadi pengacara pernah menipunya, di mana waktu itu tahun 2015 Rasman Arif Nasution sudah diangkat sumpahnya menjadi lawyer, artinya masih menjadi lawyer baru kala itu. Namun bayarannya tak tanggung-tanggung untuk mengurus sebuah persoalan. Dan menurut wanita ini, uang tersebut baru dikembalikan sekitar 700-an juta dan masih ada kurang lebih 400-an juta di tangan Rasman Arif Nasution. Dan baginya ini merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Apakah benar demikian yang telah dituduhkan atau telah disampaikan oleh wanita tersebut bahwa Rasman Arif Nasution melakukannya? Untuk tidak memperpanjang kata dan tidak penasaran, mari kita dengarkan testimoni atau juga pernyataan dari wanita ini terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution selaku lawyer di tahun 2015 kala itu. Mari kita saksikan video-videonya. Kalau dari klien kami Bu kan benar ada bukti, ada pengakuan, ada saksi. Dia dugaan tidak pidana penipuan, ya. Ya nanti kita lihat proses penyidikan. Ya, nggak lama lagi nih. Mau flashback kerugian dari Bu Evi itu apa sih dan berapa lagi? Sebesar 1.997 juta, dikembalikan 750 juta, berarti ada sisa sekitar 600 juta lebih. tahun 2015 bulan Juli itu ketika saya dan Bapak terkena masalah di KPK itu, otomatis kami juga belum menentukan sikap siapa yang akan mendampingi kami berdua. Oke. Dan bahwa kalau mau didampingi ya dengan surat kuasa, kalau surat kuasa ditandatangan itu harus pembayaran di muka. Berapa diminta pada saat itu? Saya lupa ya nilainya, tapi Sekitar? yang kami bawa, saya lupa nilainya, tapi kemungkinan besar sih di atas angka 1 lah, 1 miliar. Di atas angka 1 miliar? Berantem di pengadilan negeri Jakarta Utara kasusnya ini. Iya, harusnya Kejaksaan Agung, ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas meja. Agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seperti itu kan nggak boleh sampai ada yang naik ke meja, teriak depan hakim, jaksa gitu kan harusnya. Cuma kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi go on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak, dia untuk belajar hukumnya atau tidaknya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung penjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Laporan polisi hanya ditulis terlapor itu Rasman, DKK dan kawan-kawan. Saya usulkan coba cek semua video-video persidangan. Ada satu wanita yang teriak-teriak terus, ya
kata-katanya sangat tidak sopan. Coba cek apa benar dia bininya Rasman. Kalau itu bini yang keberapa, ya? Kalau memang benar itu agar segera juga dibikin jadi tersangka. Itu saran saya. Coba dicek, ya. Saya nggak tahu apakah bini keberapa. Karena salah satu kemarahan dari salah satu alasan Rasman marah sama mantan aspri saya adalah karena sejak awal si aspri saya itu sudah dirayu mau nggak jadi istri saya ke-8. Ke-8. Hei, Rasman, dari mana kau duit membiayai istri ke-8? Enak aja lu. Itu Cium kamu? Ada di pengakuan. Langsung nyosor gitu? Di investigasi di mana-mana ada itu. Ada saya semua. Ya sejak awal Dia langsung cium kamu intinya? tiap hari telepon si Rasman. Kamu diem apa gimana? Ya, nanti nggak usah bayar dia pengacara. Pokoknya biar kita halal, kita kawin. Jadi mau nggak jadi istri gua ke-8? Nah, makanya yang teriak-teriak di pengadilan Jakarta Utara itu tanggal 6 Februari coba dicek oleh penyidik. Ya, istri keberapa itu? Benar nggak itu istrinya? Kalau itu benar istrinya dan teriak-teriak, segera bikin jadi tersangka juga. Itu bisa masuk provokasi juga masih Bang? Ya itu menghina pengadilan. Barang siapa menimbulkan kegaduhan, itu kata kuncinya. Barang siapa menimbulkan kegaduhan di dalam persidangan, itu sudah mengalami kegaduhan. Kalau si Rasman lebih parah lagi, bukan hanya sekedar kegaduhan, udah menghina. Masa koruptor, aduh, ya. Lalu ada satu lagi, kelihatan dia loncat sendiri. Oh tiba-tiba bilang, aku nggak tahu. Kenapa kakiku bisa naik meja? Itu benar-benar Firdaus, otak lu di mana sih sebelum ngomong? Otak lu di mana? Dari video kan jelas kau naik sendiri, kan ada videonya, naik sendiri, dipergaya di atas meja. Makanya otak lu itu pakai dong Firdaus, ya? Udah itu aja. Apanya? Ya, habis dipecat sini dia pindah sini. Habis dipecat sini pindah sana. Cocok, sepakat. Iya, ya lucu aja gitu. Udah dipecat sama organisasi A, pindah ke organisasi B. Nanti udah dipecat di organisasi B, pindah ke organisasi C. Kan lucu aja. Udah gitu, masih diundang di stasiun TV. Ya lucu aja stasiun TV yang undang, mentang-mentang cari rating gitu. Tapi yang diundang malah mencari keributan, malah memberikan kegaduhan. Pakai acara teriak-teriak pulang ngomongnya. Iya. Kayak kagak ada jenis manusia yang lain aja yang pantas dan layak diundang. Ih. Ya lucu aja, udah tahu bermasalah sampai dipecat, masih ada aja yang mau nampung. Maka dipertanyakan pula jenis organisasi yang masih mau menampung manusia bermasalah. Udah gitu, udah tahu bermasalah sampai dipecat, masih ada aja stasiun TV yang mengundang. Lucu bukan? Bukan. Semua orang takut kalau saya dengan Rasman masuk ke kancah hukum. Benar banget Coda, serius. Apa yang lu omongin bener. Kita semua takut kalau lu masuk ke kancah dunia persilatan. Ya bukannya kenapa-napa. Dengan ngelihat lu berdua aja, kita takut. Tambah pinter kagak, tambah goblok iya gitu. Itu yang kita takutin gitu. Sehat kagak, stroke iya gitu. Ini udah mau jadi dokter tahun ini. Malu saya. Jadi makna daripada pembekuan ini. Pengen jadi dokter tapi kuliah di Ibnu Khaldun ya bisa semua. Dokter hukum, profesor hukum bisa semua sih itu. Tapi itu tadi belajarnya cuman kadang-kadang sama maunya. Seminggu 2 kali, paling banyak 3 hari sekali seminggu. Bisa aja. Siapa yang nggak bisa, banyak sih, cuman itu tadi jelek citra kita kuliah di Ibnu Khaldun mah. Itu kok lemparan semua. Orang tua pada belajar situ. Kagak ada yang profesional. Siapapun bisa mencapai dokter hukum juga bisa, profesor hukum juga bisa. Kalau saya mah enggak. Saya mah kuliah bersih. Bener-bener full. 5 hari 6 hari seminggu belajarnya di Universitas Pakuan Bogor. Ngerti nggak?
Daus ngimpi aja lu. Ngehayal, kebanyakan ngehayal, ntar jadi UDGJ. Tapi deket sih UDGJ emang kan, ini apa namanya itu rumah sakit UDGJ emang. Rumah sakit jiwa di Bogor. Kalau lu nggak tahu ntar gua anterin. Saya telepon bintang 3, baru diparap, baru selesai, 4 bulan. Rasman kembali viral, bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Kali ini Rasman ricuh di persidangan karena menolak sidang dilakukan secara tertutup, kemudian malah menuding hakim tidak netral, serta Mahkamah Agung bobrok. Bahkan dia membangun narasi seolah-olah Hotman Paris dibantu oleh Presiden. Tapi tunggu dulu guys. Di video yang saya stitch ini, Rasman mengaku saat dirinya menghadapi kasus dugaan ijazah palsu, ia menjadi tersangka tapi kasusnya di SP3. Masalahnya apa ya? Ia sendiri mengatakan bahwa berkas SP3-nya sempat tertahan di meja Jenderal Bintang 2 selama 4 bulan. Tetapi setelah dia menelpon Jenderal Bintang 3 baru ditandatangani. Sekarang saya mau bertanya nih, ini maksudnya apa ya? Bukankah ini bukti bahwa Rasman sendirilah yang menggunakan backingan? Nah, di satu sisi dia menuduh orang lain lah yang memiliki power, tapi di sisi lain dia sendiri dengan santainya mengaku bahwa dia bisa menelpon jenderal untuk mengurus kasusnya. Logikanya sepertinya apa namanya nih guys? Ya, jadi kalau pakai backingan itu salah, ya salah untuk semua ya guys. Kalau benar ya benar untuk semua. Jangan main dua kaki. Jangan pura-pura jadi korban ketika sistem tidak berpihak kepadanya, tapi menikmati ketika sistem itu menguntungkan. Rasman pilihannya jelas ya guys. Mau jadi pejuang hukum ataukah justru bagian dari masalah? Niat naik ke meja. Ya, saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pecah silat, jadi saya nggak tahu. Aduh bang, kemarin bilangnya nggak tahu siapa yang naikin ke meja. Sekarang bilangnya nggak niat. Padahal gua udah sujon loh. Gua kira lu dinaikin sama jin bang. Gua udah cari-cari jinnya, pada nggak ngaku. Sekarang ternyata nggak niat. Gimana sih? Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Jogrok, gua sikat semua. Ini kebetulan Coda. Iya semua serba pas nih. Sebelum menyikat yang lu maksud, mendingan Coda belajar menyikat kamar mandi dan spiteng kita semua. Iya, berlatih dulu dengan cermat gitu, agar lebih profesional dalam sikat menyikat gitu. Karena kebetulan aja kamar mandi kita semua nih, termasuk spiteng kita semua nih, kebetulan sedang butuh disikat. Iya, agar lebih higienis, agar lebih bersih gitu. Maka sebelum menyikat yang lain, alangkah lebih baik dan bijaksana Coda belajar dulu cara menyikat yang baik dengan benar, agar terlihat lebih profesional gitu. Ayo wahai Coda. Gua punya gunung pak. Gua punya gunung pak. Serius. Nih, mungkin yang dimaksud Firdaus ini kali gunungnya nih. Tuh, mungkin yang dimaksud Firdaus itu tuh. Ya Us, ya bukan Us tuh, gunungnya bukan Us tuh. Nih, deket Jakarta nih Us. Ya nggak bukan Us. No, gunung itu, muter ya ke sana tuh. Itu isinya apa? Nggak tahu uranium, nggak tahu sodium, nggak tahu akuarium, nggak tahu apa tuh. Kayaknya itu tuh gunungnya Firdaus. Gila emang hebat nih. Abang Firdaus. Gunungnya apa? Ada uranium, akuarium, sodium. Apa aja lah, ngeri. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Oke, mari kita hitung sama-sama. Jika dihitung 1 metrik ton sama dengan 1000 kg, sehingga jika 2 juta metrik ton sama dengan 2 miliar kilogram. Alamak, 2 miliar kilogram itu seberapa besar itu angkanya cuy. Ukuran uranium adalah pon, sedangkan 1 kilogram sama dengan 2,2046 pon. Jadi, jika 2 miliar kilogram, maka mencapai kurang lebih 4,5
miliar pon. Aduh, pecah kalkulator saya ini cuy. Dah nggak usah pakai kalkulator lagi ya cuy. Jika harga kontrak berjangka uranium saat ini di kisaran 67,50 per ton US dollar. Ini hitungannya US dollar ya cuy. Ngeri banget cuy. Maka jika dikalikan dengan 4,4 miliar ton adalah, coba kalian bisa bayangin nggak cuy, 297 miliar US dollar. Alangkah pecah pala saya cuy. Itu sama aja dengan 4.839 triliun. Cristiano Ronaldo, Messi, Tiger Woods, semua itu kalah semua cuy dengan kekayaannya cuy. Bahkan hampir menyaingi Elon Musk. Nah, itu kayaknya kebanyakan ngelem orang itu cuy. Akan menerima dengan tulus, ikhlas, dan legowo putusan ini. Jadi kami akan memfollow up dengan cara, termasuk masalah etik, teguran keras. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan. Dan tadi diberitahu oleh Ketua Majelis bahwa akan diturunkan tim DPM Pradiwo 1 untuk memantau persidangan. Dan diperintahkan kepada saya dan Pak Lecu untuk tidak melakukan lagi yang namanya kegaduhan di ruang persidangan, terutama di sidang tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Yang kedua, terhadap permintaan maaf, baik lisan dan tulisan. Adapun permintaan maaf tertulis itu sudah didraft oleh Saudara Rahmat dan akan saya baca. Maka lewat kesempatan ini, di depan teman-teman media nasional dan daerah, cetak dan elektronik, online, YouTube, podcast, semua media-media, saya menyatakan, pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan juga, tadi dengan Pak Lecumanan juga maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Razman Arif Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Razman Arif Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHMH, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan insya Allah seluruhnya akan kami taati, termasuk proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Saya akan sampaikan sikap ini kepada seluruh anggota tim malam ini, tim hukum, untuk taat. Kalaupun ada yang datang mendampingi, untuk taat. Dan kalau ada yang membuat kerusuhan, saya minta supaya ditindak secara hukum. Inilah sikap kami bersama dengan Pak Lecu. Dan sekali lagi saya memohon maaf. Dan karena itu, terlepas dari proses yang sedang berlangsung saat ini, kami akan taati. Dan adapun mengenai banyak WA ke saya mengenai berita acara sumpah dan lain sebagainya dengan argumentasi yang saya sudah jelaskan,
di mana yang menurut kami ada ya cacat prosedural misalnya, cacat administrasi, itu kami serahkan sepenuhnya kepada DPM Pradi Bersatu untuk mengkomunikasikannya ya, dengan pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Ambon, dan lain-lain. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya bukan tidak boleh beracara. Saya bisa melakukan pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, dan lain-lain. Termasuk apa yang disebut dengan lingkungan non-litigasi. Tetapi dalam hal persidangan itu masih dalam pertimbangan. Pertama, surat asli belum kami terima. Yang kedua, kita sedang melihat apakah dilakukan upaya hukum atau tidak. Dan yang ketiga, saya serahkan kepada organisasi saya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasman sudah berhenti sebagai advokat, itu tidak benar. Karena yang berwenang menyuruh saya berhenti tidak beracara adalah, ingat ya, adalah organisasi advokat di mana saya bernaung saat ini. Saat ini saya bernaung di DPN Pradi Bersatu. Ketika saya disumpah, saya diajukan oleh hati, bukan kami. Dan semua prosedur sudah ada, surat pernyataan ada, sudah diperiksa di Bareskrim, Pak Antoni Hatane, Ketua DPD HAPI Maluku, dan sudah SP3. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Insya Allah kami akan datang, saya bersama dengan Pak Lecu akan datang ya, hari Senin pagi akan datang ke Mahkamah Agung ya, menyampaikan permohonan maaf dalam bentuk surat tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang kedua akan datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk juga menyampaikan surat tertulis permohonan maaf. Yang ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk juga menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kami berharap, karena saya lihat dari preskon dan statement dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, kami berharap supaya lebih kondusif, supaya lebih transparan persidangan ini, kami berharap agar Komisi Yudisial Republik Indonesia menurunkan tim, karena mereka juga mengatakan akan memantau. Kami berharap agar persidangan ini dipantau supaya transparan dalam proses perjalanannya. Barangkali itu dari saya. Tadi kaget juga nama saya disebutnya, tapi nggak apa-apa. Saya agar tahu juga langkah apa yang harus saya lakukan. Dia kan sepertinya ngincer, itu kan ngancem, ya kan? Nah, kalau dia ngancem itu juga buat laporan loh. Saya punya dokumen dari beberapa orang yang benar-benar akan membuka tabir peristiwa ini, ya. Kalau saya diusik, saya juga akan mengusik, ya. Selama ini kita dalam perkara Rasman fokus, tidak kemana-mana. Tentang pornografi dan porno aksi yang dilakukannya, saya tidak kupas, saya tidak pernah membahas, ya. Tentang perkara ini, saya hanya memberikan keterangan apa yang dituangkan oleh Iklim Hakim, ya, dalam perkara ini. Anehnya, Iklim Hakim kok tidak diserang, kok seolah ditutup, ya, tertutup Iklim Hakimnya. Yang diumbar, yang dihina, dicaci Rasman terus menerus. Nah, ini yang membuat Rasman tertekan. Saya tentang kepuasan, kebanggaan, senang, bahagianya Pak Hotman Paris dengan peristiwa kemarin menghancurkan dua orang ini. Ingatlah, Allah itu tidak akan pernah tidur. Suatu saat Anda juga akan dapat dampaknya. Percayalah, jika kita menzolimi orang, kita akan dizolimi oleh orang lain yang bukan orang itu sendiri, gitu. Yang kamu zolimi itu. Tapi pasti, yakinlah, bagi kami umat Islam, Allah itu ada, dan pasti kamu akan mendapat ganjarannya. Jadi kamu jangan Hotman Paris ya, dengan bangga menyampaikan cerita bahwa sudah tercabut basnya, sudah dibekukan basnya, seolah-olah apa yang kamu sampaikan itu seperti kamu institusi dalam penegakan hukum. Kamu kan orang yang berada dalam peristiwa hukum itu.
perkaranya belum putus. Ya Pak Hotman ya, ingat Pak Hotman. Jadi jangan seakan-akan kamu sudah mengatur lalu lintas hukum itu. Seakan-akan kamu sudah setara dengan rilis yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Dengan lantamnya di preskon ya kan. Kalau saya ditahan, saya Rasman Nasus susu kodok ya kan akan bertahan ya kan. Sekarang udah gemeter guys. udah dunia nyata gitu loh. Kalau misalnya kita marah tuh kadang-kadang otak sama dunia nyata tuh nggak sinkron ya. Namanya lagi emosi ya, semua merasa di atas awan gitu. Sekarang kayak yang masa sih saya sudah ditarik, saya tidak boleh lagi ya kan. Dia sampai nanya sama wartawan loh. Apa betul saya ditarik tidak bisa menjadi advokat lagi dalam persidangan? Keputusan Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa Rasman tidak bisa menjadi advokat katanya guys. Karena apa yang dia lakukan di itu. Ternyata Rasman dan Firdaus ini alumni S1-nya atau sarjana hukumnya dari kampus yang sama. Katanya dari Ibnu Khaldun. Dan diduga ijazahnya palsu. Firdaus dan Rasman tidak terima dibilang palsu. Sehingga ada pernyataan dari kampus Ibnu Khaldun bahwa kampus Ibnu Khaldun ini ternyata tidak pernah mengeluarkan ijazah terhadap keduanya. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan ijazah itu? Gaib lagi. Kemarin naik meja gaib, nggak tahu siapa yang menaikkan, tiba-tiba ada di atas meja. Terus ijazah sama, tiba-tiba ada begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi hal tersebut ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan Kapok weman Rasman Firdaus. Ya Allah, gara-gara tingkah konyole Firdaus ya lur, saiki malih kelangan statusnya advokat, iki malih balik kerjane awal lur. Tolong saya ngerti kerjane Firdaus di awal itu apa ya lur. Ketua Persatuan Dukun Indonesia lho sak ngertiku lur. Jaban bayi. Apa ana sing ngarani tukang tambal ban? Apa tukang gali sumur? Dan kebangetan nek ana sing ngarani ya, balik ning penggaweane asak. Lah aneh-aneh mosok ya ning ruang pengadilan kok iso munggah ning dhuwur meja lho. Ijek ndekne kuwi ora sadar ya sampai saiki lur ya. Firdaus kuwi bingung sapa sing ngunggahne jane kok iso sikile ongkang-ongkang ning dhuwur meja. Firdaus tolong buka sayembara Yus ya dene nganu ngerti sapa sing ngunggahno kowe wi kok iso ning dhuwur meja malih kaya ngene to saiki kowe kelangan status advokat kok. Kapok. Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CCMK didampingi. Ya udah, bukan agak sopan nih. Di saat lo ngebacot aja, sebelahnya lu malah ketawa-ketawa. Bukannya kenapa-napa. Gelarnya lu kebanyakan, tapi Pirtinya ini. Itu gelar beneran apa gelar wakaf? Bukannya kenapa-napa coba. Kalau makhluk sebelah lu aja ketawa-ketawa di saat lu menyebutkan gelar yang segitu rencengnya, apalagi kita. Cuma bisa nahan ketawa, bukannya kenapa-napa. Kasihan aja sama lu gitu. Masih iya mesti ketawa berjamaah, masih iya mesti menertawakan lu berjamaah. Nanti kan kita terhibur. Pengamen bulungan. Saya juga kan lawyer. Kayaknya ketua umum organisasi. Coda ini memang sungguh luar biasa.
multitalenta. Bahkan selain multitalenta, Coda ini sejenis makhluk yang multitafsir. Sulit untuk ditafsirkan sejenis apakah Coda ini. Sudah multitalenta hingga multitafsir, bahkan dari mulai pekerjaan nyata hingga pekerjaan goib, semua diakui dan dilakukan oleh Coda. Sungguh panutan bukan? Bukan. Advokat mengatur. Kita ini selevel. Kita sama-sama Kita? Kok kita? Lu mah beda, lu kagak diajak. Lu mah posisi dan levelnya level terdakwa. Kok berasa jadi kuasa hukum? Masa iya kuasa hukum untuk diri sendiri? Aneh-aneh aja lu mah. Kok berasa selevel? Lu terdakwa. Kita. Lu mah kagak diajak cuy. Levelnya terdakwa. Kok suka berasa masih jadi penasihat hukum? Masih iya jadi penasihat hukum buat diri sendiri. Kalau levelnya terdakwa, terdakwa aja. Bisa-bisanya mau tawar-menawar sama majelis hakim. Aduh, kebanyakan kesenggol soang sih. terhadap saya mengakibatkan beliau dipecat. Iya dah, lu yang paling benar, lu yang paling pintar. Kelar urusan. Udah ya, bebas sekarang muai. Sekian, wassalam, bye. Ya bukan begitu dong, saya juga dosen bos. Itu menjadi acuan, Jangan sembarang ngomong. Jadi itu Dia yang ngebacot, tapi kok gue yang ngerasa capek sama ngap ya. Udah, makanya biarin dia ngebacot sendirian, kagak usah merespon, biarin aja. Biar dia capek sendirian, biarin dia monolog aja. Dia kan yang ngerasa pintar sendirian, dia yang ngerasa benar sendirian, udah biarin aja. Kagak usah merespon. Daripada capek sendiri, daripada ngeresponnya akhirnya buang-buang waktu, buang-buang energi, percuma. Dia mah maunya ngebacot, kagak mau denger. Buang-buang waktu jadinya, biarin aja, biarin. Biar dia capek sendirian, biar dia teriak-teriak sendirian. Suka-suka dia aja lah. Ya bukannya kenapa-napa. Ngerespon orang yang cuma mau ngebacot tapi kagak mau denger, percuma. Buang-buang waktu. Karena namanya diskusi itu ada komunikasi dua arah. Nah dia maunya dia doang yang bacot, kagak mau denger orang lain, makanya percuma. Itu sih namanya bukan diskusi, monolog. Makanya kalau ngadepin makhluk macam itu kagak usah direspon, biarin aja, biar dia ngebacot sendiri. Ntar juga capek sendiri, ntar juga berhenti sendiri, mingkem sendiri. Ya biasa kalau orang lapar, biasa kalau belum dikasih makan ya kayak gitu, ngoceh mulu, kagak ada ujungnya. Biarin aja, ntar juga capek sendiri. khususnya kepada Hotman Paris. Ya. Silakan Bu Ida. Saya juga minta maaf kepada Coda minta maaf juga. Perasaan lebaran masih lama deh. Berarti oke lah. Minimal ada kata maaf. Daripada tidak toh. Entah habis mimpi basah atau mimpi roro jongkrang, atau memang habis kesenggol soang, atau mungkin saja ada yang menegur Coda hingga menyebabkan Coda mendadak minta maaf, meskipun sebenarnya waktunya untuk bermaaf-maafan layaknya lebaran sebenarnya masih lama sih. Makanya Coda kalau biasa bergaul sama dukun yang suka ngeteng dan ngutang, ya udah gaul sama dukun aja, kagak usah cosplay jadi pengacara. Kagak cocok, kagak mantes. Bukan, saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar ya? Katanya dokter. Masih iye. Hakim mengatur lalu lintas. Sejak kapan? Tugas dari polisi lalu lintas diemban sama hakim. Ayah wae sia mah. Mengatur lalu lintas komunikasi itu namanya moderator, bukan hakim kuda laut, katanya dokter. Tugas hakim itu menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Itu tugas dan fungsi dari hakim. Bukan mengatur lalu lintas, karena itu tugasnya polisi lalu lintas. Bukan mengatur lalu lintas komunikasi, karena itu tugas dari moderator. Maka bedakanlah antara hakim, polisi lalu lintas, dan moderator. Belajar lagi ya, Dek. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan Oh, pantesan di Malu kalau Conggoreng ngebacot selalu pakai otot dan teriak-teriak. Minumnya dilok-lok tuh. Ternyata rahasianya minumnya dilok-lok tuh. Pantesan tuh Malu kalau Conggoreng ngebacot seolah-olah tenaganya kagak ada habis-habisnya gitu. Iya, pantesan itu toh rahasianya. Berbeda dari makhluk kebanyakan. Anda, tapi saya kecewa kok Anda respon. Saya telepon tidak diangkat tapi masuk. Jujur aja kuda laut, gue sih merasa turut prihatin dengan kondisi yang lu alami bersama spesies-spesiesnya lu. Terlihat sekali bukan dengan wajah yang aku tujukan yang merasa prihatin dengan kondisi yang lu alami. Terlihat jelas bukan? Bukan. Ya bagaimana tidak turut prihatin. Lu kemana-mana, kesana kemari serba ditolak. Ke MA saja, hakim keberatan bahkan enggan bertemu dengan lu dan spesiesnya lu. Bahkan perwakilannya saja menghindari bertemu dengan lu dan spesiesnya lu. Lu telepon kesana kemari saja, kagak diangkat, kagak direspon. Padahal lu anggap mereka adalah koleganya lu. Sungguh memprihatinkan kondisi yang lu alami bersama spesiesnya lu kuda laut. Yang sabar ya. Mungkin ini sebuah tanjakan, sebuah ujian buat lu. Agar lu tidak teriak-teriak kalau bicara. Bukannya kenapa-napi. Yang diajak bicara sama lu berasa lagi diomelin. Makanya kalau punya kelakuan itu jangan minus. Kalau punya congor jangan terlalu nyablak. Kalau punya emosi dikontrol. Bukannya kenapa-napa. Kalau kelakuan lu kagak berubah-berubah, lu kagak bakalan diajak arisan. Itu aja gue sih, kesian. Satu pertanyaan Bu, Iya. di mana posisi Rasman mengurus masalah dia tidak ngamuk-ngamuk? Di mana? Iya kan, tuh bener lagi kan. Iya, kalau si Mang Abdul jauh dari si Samiun, si Mang Abdul tuh mendadak sehat gitu, mendadak waras, kagak terlalu gesrek-gesrek amat gitu. Tapi emang bener sih, kalau si kuda laut pegang perkara atau ngurusin masalah, selalu pakai ngamuk-ngamuk, kagak pernah kagak ngamuk-ngamuk. Curiga berak aja pakai diawali dengan ngamuk-ngamuk dulu kali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.